Cara manusia untuk tetap hidup adalah menjaga tubuh ini tetap bernapas. Napas juga merupakan tanda awal dan akhir dari kehidupan itu sendiri. Tapi tahukah kamu bahwa setiap napas yang kita hembuskan bukan hanya pertukaran udara, melainkan energi yang kita sebarkan, sekaligus energi yang kita terima kembali dari dunia ini? Kita sering menganggap napas hanyalah bagian dari tubuh, masuk dan keluar seperti mesin otomatis yang tak perlu dipikirkan. Tapi, bagaimana jika selama ini kita keliru? Bagaimana jika napas bukan sekadar udara, melainkan aliran energi yang halus, yang tak bisa dilihat mata, namun menghidupkan seluruh keberadaan kita? Dalam tradisi spiritual kuno, napas disebut prana, chi, atau ruh. Mereka tidak berbicara tentang oksigen, tetapi tentang kekuatan kehidupan yang mengalir di dalam dan di luar tubuh. Setiap tarikan bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk menerima energi dari sumber yang lebih besar, dari semesta itu sendiri. Dan setiap hembusan adalah pelepasan, dari beban, dari emosi, dari energi yang tak lagi kita butuhkan. Napas adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata. Ia menghubungkan tubuh yang terbatas dengan kesadaran yang tak berbatas. Bahkan dalam banyak praktik spiritual, segala bentuk meditasi, penyembuhan dan penyatuan diri dengan Tuhan, semuanya dimulai dari menyadari satu hal, napas. Setiap kali kita bernapas, sebenarnya kita sedang menyerap denyut kehidupan dari alam semesta. Dan saat menghembuskannya, kita melepaskan jejak keberadaan kita ke jagat raya. Seolah-olah semesta dan diri kita sedang saling menyapa, lewat gelombang energi yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Sebuah dialog sunyi, tanpa kata, tanpa suara, namun penuh makna. Lalu, pernahkah kamu bertanya, mengapa dalam keheningan kita bisa merasa damai hanya dengan mengatur napas? Mengapa saat kita takut, marah, atau gelisah, napas kita menjadi pendek dan berat? Karena napas adalah cermin dari kesadaran, dan kesadaran adalah kunci yang menghubungkanmu dengan alam semesta. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam setiap tarikan napas yang dilakukan dengan sadar. Sebuah pintu yang tak terlihat, menuju penyembuhan dan pencerahan. Para guru spiritual dari berbagai zaman percaya bahwa napas yang dikelola dengan tepat bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menyembuhkan luka jiwa, bahkan membuka jalan menuju kesadaran tertinggi. Teknik pernapasan seperti pranayama, breathwork, atau anapanasati bukan sekadar latihan fisik. Ia adalah ritual batin. Ketika kamu menarik napas panjang dan menahannya sejenak, kamu sedang menghentikan waktu dalam dirimu. Dan saat kamu menghembuskannya perlahan, kamu sedang melepaskan racun tak kasat mata, kemarahan, trauma, rasa bersalah, luka batin yang selama ini berdiam di dalam tubuhmu. Tubuh menyimpan memori, terutama dari luka emosional, dan napas adalah kunci untuk membukanya. Melalui pola napas tertentu, kamu bisa mengakses alam bawah sadar, menyentuh ruang-ruang gelap dalam diri, bukan untuk takut, tapi untuk menyembuhkan. Dan yang lebih dalam lagi, saat napas menjadi tenang dan teratur, pikiran mulai mereda. Dan di balik pikiran yang sunyi, akan muncul kehadiran yang murni. Sebuah kesadaran tinggi yang tak terikat oleh nama, bentuk, atau waktu. Di titik itulah, kamu bukan lagi sekadar aku. Kamu adalah kesadaran itu sendiri. Menyatu dengan semesta tanpa batas, tanpa ego. Pernapasan bukan hanya tentang hidup, tapi tentang kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dan dari semua pintu menuju pencerahan, napas adalah gerbang dunia fisik dan semesta. Bagi mereka yang telah menyadari bahwa napas bukan hanya aliran udara, tapi gerbang menuju kedalaman jiwa, maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi apa itu napas, tapi bagaimana aku bisa menggunakannya untuk menyembuhkan dan menemukan diriku yang sejati. Ada 3 teknik yang telah diwariskan lintas zaman, bukan hanya sebagai latihan, tapi sebagai ritual spiritual untuk mengaktifkan energi tersembunyi dan menyatu dengan semesta. 1. Pranayama, mengatur napas, mengatur energi. Dalam tradisi India kuno, pranayama berarti pengendalian atas prana, energi kehidupan.
Salah satu teknik dasarnya adalah nadi shodhana, pernapasan bergantian lewat lubang hidung, yang dipercaya membersihkan saluran energi halus, nadi. Cara melakukannya: duduk tenang, punggung tegak, tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari kanan, tarik napas perlahan dari lubang kiri. Tutup lubang hidung kiri dengan jari manis, lalu hembuskan napas dari kanan. Tarik napas dari lubang hidung kanan, tutup dan hembuskan dari kiri. Ulangi siklus ini selama 5-10 menit. Pranayama membawa ketenangan luar biasa, seperti air yang jernih setelah gelombang mereda. Energi dalam tubuhmu menjadi seimbang, pikiran mulai tunduk, dan kesadaran muncul dari balik keheningan. 2. Breathwork, menembus luka, mengakses bawah sadar. Breathwork adalah teknik intens yang digunakan untuk membersihkan emosi dan trauma yang tersembunyi jauh di dalam tubuh. Melalui napas cepat dan berirama, kamu akan memasuki ruang psikis yang sulit dijangkau lewat pikiran biasa. Cara melakukannya: berbaring tenang di tempat yang aman. Tarik napas dalam dan cepat melalui mulut, lalu langsung hembuskan, juga lewat mulut, tanpa jeda. Napasnya bersambung, masuk keluar, seperti ombak yang deras. Lakukan 10-15 menit. Efeknya sering tak terduga. Kamu bisa menangis, tertawa, melihat visual, atau hanya merasa sangat ringan. Itulah saat tubuh dan jiwa melepaskan beban yang tak lagi kamu sadari telah kamu simpan begitu lama. 3. Anapanasati, menyadari napas, menyadari diri. Dari ajaran Buddha, teknik ini membawa kita pada meditasi paling sederhana, namun paling dalam. Tidak ada manipulasi, tidak ada irama khusus. Hanya satu tugas: menyadari. Cara melakukannya: duduk nyaman, tutup mata, rileks. Arahkan perhatian ke napas masuk dan keluar, tanpa mengubahnya. Rasakan udara menyentuh lubang hidung, dada yang naik turun, perut yang bergerak. Bila pikiran mengembara, kembalilah ke napas. Semakin kamu menyadari napas, semakin kamu menyadari dirimu. Dan ketika kesadaranmu cukup dalam, kamu akan menyentuh keheningan yang tidak kosong, tapi penuh cahaya. 3 teknik ini hanyalah pintu. Tapi kamu yang memutuskan apakah akan masuk atau hanya berdiri di ambang, menunggu dunia berubah, padahal jawabannya sudah ada dalam dirimu, di dalam napasmu sendiri. Bayangkan sejenak, tidak ada suara, tidak ada pikiran, tidak ada gelisah. Hanya kamu dan napasmu yang mengalir lembut, masuk dan keluar, seperti ombak yang memeluk pantai tanpa lelah. Di momen itu, jiwa dan napas tidak lagi terpisah. Mereka menyatu, bergerak dalam satu irama, satu kesadaran, satu kedalaman. Inilah titik tertinggi dari keheningan, di mana kamu tak lagi hanya bernapas sebagai manusia, tapi sebagai kesadaran murni yang menyaksikan segalanya. Tak ada lagi aku yang terluka, aku yang mengejar, aku yang takut. Semua itu menguap, larut dalam ritme napas yang sempurna. Saat napas dan jiwa menyatu, kamu berada dalam keadaan tune in dengan semesta. Segala hal terasa serasi, keputusan menjadi jernih, hati terasa lapang, dan kehadiranmu menjadi seperti cermin bening, memantulkan semesta tanpa mengganggu cahayanya. Ini bukan mimpi atau fantasi spiritual. Ini adalah pengalaman nyata yang bisa dialami siapa saja yang mau sungguh-sungguh hadir dalam setiap helaan napasnya. Tak perlu pergi ke gunung, tak perlu meninggalkan dunia. Keselarasan ini ada di sini, di detik ini, dalam satu tarikan napas yang benar-benar kamu sadari. Dan dari situlah kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu selalu terhubung dengan jiwa, dengan semesta, dan dengan sang sumber itu sendiri. Karena di balik segala kebisingan dunia, selalu ada ruang hening yang menunggu untuk kamu pulang. Dan jalannya adalah napasmu. Dari awal kita membuka mata, hingga nanti mata ini terpejam untuk beristirahat, napas selalu ada. Tapi anehnya, justru karena ia begitu dekat, kita sering melupakannya. Kita hanya ingat napas saat kita kehabisan udara, saat panik, atau saat sesak. Padahal di antara satu tarikan dan hembusan itulah, hidup kita berlangsung.
Kita mengejar banyak hal, kesuksesan, cinta, makna hidup, tanpa sadar bahwa yang paling esensial sudah ada di dalam diri, napas. Ia membawa pesan halus dari semesta, memberitahu bahwa kita masih terhubung, masih hidup, dan masih diberi kesempatan untuk kembali. Kita mungkin tak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengatur satu hal, bagaimana kita bernapas. Dan dari sana, mengatur bagaimana kita merespon hidup, bagaimana kita menyembuhkan luka, bagaimana kita menyatu dengan semesta. Jadi saat hidup terasa berat, saat pikiranmu bising, saat hatimu lelah, kembalilah ke napas. Tarik perlahan dan hembuskan dengan penuh kesadaran. Itu bukan sekadar oksigen, itu adalah energi, doa, dan ketenangan yang kamu kirimkan ke jagat raya. Dan siapa tahu, di momen itu, kamu bukan hanya bernapas, tapi hadir sepenuhnya. Dan saat kamu hadir, kamu tak lagi merasa terpisah dari apapun. Karena sebenarnya, kamu tidak pernah sendiri. Selama kamu masih bernapas, semesta pun masih bersamamu.